Halo, selamat datang di video presentasi UAS Sistem Embedded dari kelompok kami. Di video ini, kami akan menjelaskan solusi dengan embedded system yang kami berikan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat. Perkenalkan, saya Patricia Dita Natasha dengan NIM 18219-018. Saya Regina Diona Aurelia, NIM 18219-030. Saya Leonie Angela dengan NIM 18219-032. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan Distance and Temperature Detector Bracelet. Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia menyebabkan keterbatasan dalam banyak hal. Pemerintah telah meminta masyarakat untuk menghindari bepergian, namun masih banyak orang yang harus bepergian keluar dengan mengikuti protokol kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang mampu membuat masyarakat lebih waspada untuk berjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan ketika berada di tempat umum. Dengan penerapan sistem embedded untuk pembuatan Distance and Temperature Detector Bracelet, diharapkan mampu mengingatkan masyarakat untuk terus berjaga jarak dan mencegah semakin penyebarnya virus ini di tempat-tempat dengan banyak pengunjung. Berikut adalah masalah yang telah kami identifikasi. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia yang masih kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya yang dapat meningkatkan risiko terkena COVID-19. Yang kedua adalah tidak adanya alat atau sistem yang mampu membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan social distancing. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari solusi yang kami ajukan. Yang pertama adalah mengurangi tingkat penyebaran penyakit COVID-19 dengan selalu menerapkan social distancing meskipun sedang berada di luar rumah. Kedua, menerapkan pengetahuan tentang sistem embedded dengan mengimplementasikan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya adalah kebutuhan dan spesifikasi sistem. Kebutuhan dari solusi yang kami ajukan adalah sebuah sistem sebagai penjagaan jarak antar orang kurang lebih 2 meter di tempat umum dan pendeteksian suhu tubuh orang lain yang berada di sekitar pengguna. Sistem dibuat untuk dapat dibawa kemanapun penggunanya pergi, sehingga bentuknya harus simpel dan tidak sulit untuk dibawa. Sistem juga dilengkapi dengan sensor suhu serta sensor jarak agar dapat mendeteksi jarak dan suhu tubuh pengguna lain yang menggunakan sistem tersebut, dan memberikan peringatan berupa notifikasi ataupun getaran kepada pengguna sistem lain agar dapat menjaga jarak. Berikut adalah spesifikasi dari sistem kami. Pertama, ada casing dengan bahan silikon. Kedua adalah ukuran produk dengan ukuran jam 40x30x10 mm dan ukuran gelang atau casing 250x25x5 mm. Tiga adalah layar OLED 4 daya 3,3 volt, dan terakhir ada fitur yaitu pendeteksian suhu, pendeteksian jarak, dan peringatan atau notifikasi yang tergelang. Berikut adalah desain fungsional sistem. Sensor BME280 dan sensor VL5350X akan terhubung ke ESP32 dengan serial komunikasi I2C. Dan kemudian ESP32 akan terhubung ke OLED display serta vibration motor dengan Bluetooth. Berikut adalah skenario pemanfaatan produk. Dimulai dari user yang memakai dan menyalakan detektor bracelet, dilanjutkan dengan detektor bracelet A yang mendeteksi suhu user, mendeteksi jarak dengan gelang di sekitar, dan menerima sinyal Bluetooth secara bersamaan. Sinyal Bluetooth yang diterima berasal dari sinyal Bluetooth yang dikirimkan oleh detektor bracelet di sekitarnya, atau pada diagram ini digambarkan oleh detektor bracelet B. Selanjutnya akan ditampilkan suhu user detektor bracelet A dan B pada display, dan bersamaan dengan itu akan dicek jarak dengan gelang tersebut. Jika jarak yang dideteksi kurang dari sama dengan 2 meter, maka akan dihasilkan getaran. Namun jika jaraknya lebih dari 2 meter, maka proses akan selesai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan desain perangkat keras serta rencana implementasinya. Berikut adalah desain blok fungsional dari perangkat keras yang digunakan untuk Distance and Temperature Detector Bracelet. Pertama, sensor BME280 akan menerima input suhu dari lingkungan, yaitu tubuh pengguna, dan sensor VL53L0X akan menerima juga input jarak dari sinyal Bluetooth yang didapatkan dari sesama pengguna gelang. Kedua input ini akan diproses oleh ESP32 yang bekerja dengan bantuan sumber daya. Hasil proses yang dilakukan oleh ESP32 akan berbentuk dua hal, yaitu tampilan pada layar display mengenai hasil pembacaan suhu dan jarak yang telah dilakukan sensor, dan getaran melalui vibration motor jika jarak melebihi ketentuan. Selanjutnya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada dua sensor yang akan digunakan, yaitu sensor BME280 dan sensor VL53L0X. Sensor BME280 adalah sensor
yang dapat mengukur data kelembapan, suhu, tekanan barometrik yang diakses menggunakan interface I2C. Sensor BME 280 memiliki rentang pengukuran minus 40 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius dengan akurasi kurang lebih 1 derajat Celcius. Sensor ini dipilih karena harga yang terjangkau, ukuran yang kecil, serta kompatibilitasnya dengan ESP32. Sensor VL53L0X adalah sensor jarak yang dapat melakukan pengukuran jarak dengan tingkat keakuratan sekitar 3% dan dapat mendeteksi jarak hingga kurang lebih 2 meter. Sensor ini dipilih karena tingkat keakuratannya yang tinggi dengan ukuran yang cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan sensor jarak lainnya. Selain itu, microcontroller yang digunakan adalah ESP32. ESP32 sendiri merupakan microcontroller yang hemat energi dan memiliki fitur Wi-Fi dan dual mode Bluetooth yang terintegrasi. Alasan pemilihan komponen ini adalah harganya yang cenderung terjangkau jika dibandingkan dengan microcontroller lain dan juga kemampuannya yang sesuai dengan kebutuhan dari solusi yang dibuat. Untuk modul komunikasi yang digunakan adalah Bluetooth yang terintegrasi pada ESP32. Komunikasi terjadi antara gelang dan dilakukan dengan mengirimkan sinyal Bluetooth oleh ESP32 yang kemudian diterima oleh ESP32 pada gelang lainnya. Dengan demikian, setiap gelang dapat memiliki informasi mengenai pendeteksian jarak gelang lainnya yang mengindikasikan jarak seseorang dengan orang lainnya. Dan untuk sumber daya eksternal yang digunakan untuk menunjang ESP32 adalah polimer baterai sebesar 3,78 volt, karena ESP32 merupakan microcontroller yang tidak mengkonsumsi daya yang tinggi dan juga memiliki fitur deep sleep mode. Selain itu, komponen-komponen yang digunakan pada solusi membutuhkan tegangan sebesar 3,3 volt. Selain itu, untuk display akan menggunakan OLED display yang merupakan sebuah semikonduktor dengan pemancar cahaya yang terbuat dari lapisan organik. OLED display memiliki ukuran 1,3 inch dengan 128 x 64 pixel. Alasan pemilihan komponen ini adalah ukuran yang lebih sesuai dengan kebutuhan tampilan dari detektor bracelet jika dibandingkan dengan LED. Selain itu, OLED juga tidak membutuhkan sumber lampu belakang. Lalu dibutuhkan juga vibration motor yang digunakan sebagai pemberi getaran ketika gelang mendeteksi pengguna gelang lain dalam jarak yang sudah ditentukan, yaitu 2 meter. Model vibration motor yang digunakan adalah coin vibration motor. Coin vibration motor berukuran cukup kecil dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi sebagai penanda atau pengikat. Berikut adalah desain mock-up prototype. Gelang akan menggunakan casing berbahan silikon. Bahan tersebut dipilih karena ringan dan harganya yang terjangkau, serta mudah dibersihkan dan digunakan. Pada bagian luar gelang, terdapat display. Display yang akan digunakan adalah OLED display untuk menampilkan data-data hasil pembacaan sensor. Tertanam di bawah display, terdapat sensor VL53L0X sebagai sensor jarak yang digunakan untuk mengukur jarak antara pengguna gelang. Di bawah display juga terdapat sumber daya baterai, yaitu polimer baterai dengan daya 3,78 volt, yang bisa di-charge oleh penggunanya melewati lubang yang tersedia di sisi kanan gelang. Pada bagian dalam gelang tersebut, terdapat sensor suhu dan vibration motor. Sensor suhu yang digunakan adalah sensor BME 280 untuk mendeteksi suhu badan pengguna gelang. Vibration motor akan bergetar ketika pembacaan jarak oleh sensor jarak sudah melewati batas jarak aman sebagai bentuk peringatan kepada pengguna untuk berjaga jarak. Dan berikut adalah bentuk tampilan user interface yang akan muncul pada display gelang. Ketika jarak antara pengguna gelang masih berada di batas jarak aman dan dapat terkoneksi dengan Bluetooth pengguna lain, display dapat menunjukkan bahwa gelang kita sudah terkoneksi lewat Bluetooth B, menunjukkan jarak pengguna dengan pengguna lain saat ini, dan suhu badan pengguna B tersebut. Display juga menunjukkan suhu badan kita saat ini. Ketika jarak antara pengguna gelang sudah tidak berada di batas jarak aman, maka akan menunjukkan seperti gambar di sebelah kanan. Berikut adalah skema rangkaian dari perangkat keras, sensor BME 280, sensor VL53L0X, dan OLED display akan terhubung dengan SP32 melalui GPIO 22, GPIO 21, ground, dan 3V3. Sedangkan untuk vibration motor akan terhubung dengan ESP32 melalui GPIO 4.
Selanjutnya adalah perancangan desain dan juga implementasi perangkat lunak. Untuk merancang detektor bracelet, ada beberapa teknologi yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Arduino IDE. IDE atau Integrated Development Environment merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Melalui Arduino IDE, Arduino atau microcontroller sejenisnya seperti ESP32 bisa melakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sintaks pemrograman. Arduino sendiri menggunakan bahasa pemrograman yang menyerupai bahasa C sehingga cukup mudah untuk digunakan oleh para developer. Yang kedua adalah Bluetooth. Bluetooth adalah salah satu jenis wireless short range communication protocol yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan dapat digunakan untuk pertukaran data antara dua mobile device yang berada dalam jarak yang berdekatan. Bluetooth klasik merupakan jenis Bluetooth tipe standar yang biasanya digunakan oleh perangkat yang terhubung secara terus-menerus. Sedangkan untuk Bluetooth Low Energy, itu cocok digunakan untuk perangkat yang bertukar sedikit data seperti perangkat-perangkat IoT. Bluetooth akan digunakan sebagai sarana komunikasi antara dua device. Pada kasus ini adalah gelang sensor detektor yang akan dirancang. Gelang pengguna berfungsi sebagai device pengirim dan juga sebagai device penerima, di mana di dalam gelang setiap penggunanya itu terdapat ESP32. Gelang pengirim akan mengirimkan data seperti data suhu ke pengguna yang lain yang terdeteksi berada dalam jangkauan 2 meter oleh sensor jarak. Dengan menggunakan komunikasi Bluetooth, pengiriman data menggunakan modul ESP32 merupakan pilihan yang tepat karena persentase data yang diterima mencapai 100%. Berikut ini adalah diagram blok perangkat lunak. Kedua perangkat dihubungkan dengan komunikasi Bluetooth. Kemudian Arduino IDE akan berfungsi untuk mengkompilasi kode yang digunakan agar ketika detektor bracelet mendeteksi suhu atau jarak dan sesuai dengan kondisi yang sudah dikompilasi pada kode program, microcontroller akan menjalankan fungsinya dengan bantuan teknologi Bluetooth dan akan mengirimkan informasi ke pengguna lainnya yang masih dalam jangkauan 2 meter. Selanjutnya adalah rencana biaya kebutuhan implementasi satu buah sensor detektor bracelet. Kami menggunakan ESP32 Development Board, sensor BME280, sensor VL53L0X, vibration motor, OLED display, polymer battery, kabel jumper berjumlah 3 set untuk female to female, male to female, dan juga male to male, dan juga casing silikon. Setelah ditotalkan, total harga yang dibutuhkan untuk membangun satu buah sensor detektor bracelet itu adalah Rp346.000. Sekian presentasi dari kami, terima kasih telah menonton.